Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penonton Warta Kota di seluruh Indonesia, saat ini kami bersilaturahmi dengan Bupati Tangerang, Bapak Ahmad Zaki Iskandar, sekaligus Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar DKI Jakarta. Bupati, salah satu tantangan kita adalah pemerintah menyebut sebaiknya jangan mudik, tetapi pengalaman tahun lalu ini sangat sulit nih. Sangat sulit nih. Ya. Jadi sebetulnya larangan mudik ini apabila kita pahami ya, itu buat kebaikan masyarakat juga. Ya, di mana sebagai ibu kota dan juga epicentrum penyebaran COVID-19, Jakarta dan wilayah Bodetabek ini menjadi sangat penting apabila interaksi masyarakatnya tidak melebar dan meluas kepada daerah-daerah yang lain. Penyebaran COVID-19 itu yang berasal dari wilayah Jabodetabek. Nah, tentu saja karena sudah menjadi keputusan dari pemerintah pusat, kami di daerah harus mendukung agar program pelarangan mudik ini bisa tersosialisasikan dengan baik kepada seluruh masyarakat. Dan mereka harus memahami. Di satu sisi kami juga memberikan kelonggaran dan kemudahan dalam rangka menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan tahun ini, di mana sholat tarawih diperbolehkan dan sholat Idul Fitri juga diperbolehkan dengan protokol kesehatan yang ketat dan kapasitas yang di bawah 50% apabila memungkinkan. Jadi di satu sisi kita tetap melakukan pelarangan, di sisi yang lain ada sedikit kelonggaran-kelonggaran. Nah, kami berharap pemerintah Kabupaten Tangerang, masyarakat juga bisa memahami ini. Tujuannya sangat baik agar tidak terjadi lagi penyebaran yang luar biasa di wilayah-wilayah lain. Bayangkan saja Jabodetabek dengan fasilitas sarana prasarana kesehatan yang cukup banyak aja kewalahan kemarin, apalagi daerah lain. Itu sih. Baik. Tapi pada prinsipnya kami pemerintah daerah ikut mendukung keputusan pemerintah pusat terkait mudik tadi, dan nanti kalau misalnya ada terpaksa yang mudik, mereka akan kembali ke Jakarta. Apa yang dilakukan oleh PMK? Apakah ada posko-posko pemeriksaan segala macam? Pengalaman tahun lalu kami akan membuka beberapa posko-posko pemeriksaan ya. Dan sekarang ini kan alat tes sudah lebih canggih dan lebih murah dan juga lebih mudah didapat. Seperti salah satunya adalah Genos yang produksi dalam negeri. Nah, dari UGM ya? Dari UGM. Itu memang mesin, nanti mesin pendeteksinya yang agak mahal, tapi kalau untuk medianya, ya itu jauh lebih murah daripada produk yang lain. Jadi di luar posko-posko pengecekan, kami juga akan mencoba memberikan pengetatan pada proses keluar masuknya masyarakat dengan tadi surat-surat hasil tes yang sudah dilakukan oleh masyarakat, ya. Tapi tantangannya banyak akses dan banyak jalur yang nanti akan kita antisipasi dengan membuka posko. Tadi pagi juga saya sudah berbicara dengan Pak Kapolres dan Pak Dandim terkait dengan persiapan kita nanti H-10 sebelum Lebaran dan H+10 setelah Lebaran. 20 hari. 20 hari, ya. Untuk kita antisipasi tadi mudiknya masyarakat. Secara prosesif akan adakah imbauan-imbauan dari sampai ke tingkat RW barangkali RT agar tidak mudik itu akan berjalan? Ya? Terkait dengan salat tarawih dan Idul Fitri, apa langkah-langkah yang dilakukan oleh Pemkab? Sore adakah pantauan-pantauan sidak-sidak? Baik, jadi di beberapa lokasi, di luar lokasi PPKM RT RW yang memang masih dalam kondisi ada masyarakat yang terpapar, itu sudah kita sosialisasikan dari 2 minggu yang lalu sebetulnya. Keputusan MUI dan Pemda Kabupaten Tangerang untuk memperbolehkan pelaksanaan ibadah sholat tarawih dan sholat Idul Fitri. Nah, pelaksanaan ini tentu saja mengikuti protokol kesehatan yang ketat, ya, kalau bisa di bawah 50% dari kapasitas masjid, dan apabila masjidnya memiliki halaman yang luas, diprioritaskan juga dilaksanakan di halaman yang luas dan terbuka tersebut apabila tidak ada hujan. Begitu juga dengan pelaksanaan Idul Fitri. Dan ini sudah kita sosialisasikan melalui MUI,
kemudian juga organisasi-organisasi Islam yang lain seperti PCNU maupun Dewan Masjid, dan juga forum pondok pesantren. Semoga masyarakat juga sudah memahami ya, dan juga bisa melaksanakan aturan yang sudah kita buat. Alhamdulillah sih selama 1 tahun ini hasil pemantauan kami, seluruh proses pelaksanaan ibadah ya, umat beragama semua mengikuti protokol kesehatan. Oke, baik. Itu yang paling penting. Pak Bupati sudah masuk periode kedua. Ya. Dan Pak Bupati juga, ya kebetulan ayah sebelumnya kan Bupati juga. Apakah keberadaan ayah yang dulu Bupati sangat mempengaruhi Pak Bupati sekarang memudahkan untuk membangun Tangerang, memimpin Tangerang? Baik, ada satu peninggalan orang tua yang sangat diingat oleh masyarakat, yaitu jaringan jalan beton. Nah, itu masyarakat Tangerang itu selalu berbicara jaringan jalan beton sampai ke tingkat desa. Jadi jalan-jalan di kabupaten itu dibangun dalam kurun waktu 2 periode masa kepemimpinan Pak Ismet Iskandar, itu banyak dibangun melalui konstruksi beton. Nah, jalan beton itulah yang selalu membuat masyarakat teringat kepada sosok Pak Ismet Iskandar. Dan itu yang menginspirasi saya untuk kemudian kita juga bisa membuat sesuatu yang kemudian diingat oleh masyarakat. Dan yang paling penting sebetulnya bermanfaat bagi masyarakat. Bayangkan aja jaringan jalan sampai ke desa-desa dengan konstruksi beton, itu kan sangat memudahkan dan tahan ya, tahan ya, dibandingkan aspal lebih tahan ya. Oke. Jadi itu salah satu terobosan. Nah, di periode pertama saya punya salah satu dari 25 program unggulan, yaitu sanitasi berbasis sekolah. Sanitasi berbasis ya, di mana saya membongkar seluruh WC dan toilet yang berada di SD, SMP, dan SMA negeri pada saat itu. SMA masih ada di kewenangan di kabupaten. Dan semuanya itu dirubah menjadi yang tadinya WC dan toilet itu tempat yang di pojok, kotor, bau, dan juga mohon maaf jadi horor buat anak-anak, menjadi tempat yang berada di depan, terawat, bersih, dan juga nyaman untuk anak-anak kita. Menarik. Dan itu menjadi percontohan nasional untuk program sanitasi sekolah kita. Atas bimbingan IUWOS dan USAID, program itu bisa bukan saja menjadi percontohan nasional, tapi juga internasional pada akhirnya. Dan itu yang kita pertahankan pada saat ini, sampai hari ini. Ya. Kemudian untuk periode keduanya itu juga ada program sanitasi berbasis pondok pesantren. Kalau yang pertama sekolah SD sampai SMA saat itu sebelum SMA di provinsi. Sekarang pondok pesantren. Kami sudah data 880 sekian pondok pesantren yang ada di Kabupaten Tangerang. Banyak juga ya. Dan alhamdulillah 2018 kita lakukan di 40 pilot project, piloting dulu. Di 2019 kemarin ada 150 pondok pesantren yang kita bongkar sanitasinya. Harusnya di 2020 kemarin itu ada 250. Tapi terpaksa kita pending karena ada realokasi dan refocusing anggaran. Dan di 2021 ini ada 250 lagi. Nah, karena ada refocusing terpaksa kita akan konsentrasikan sanitasi pondok pesantren itu di tahun depan. Tapi pada prinsipnya program ini adalah program untuk membantu pondok-pondok pesantren kita, khususnya Salafi, ya, agar santri-santrinya mendapatkan tempat mandi, WC, dan cuci pakaian yang layak buat mereka. Jadi mereka juga akan nantinya menjadi agen perubahan kepada kesehatan tubuh masing-masing, keluarga maupun lingkungan. Kan ada ayat juga di Islam, an-nadafatu minal iman, jadi kebersihan itu sebagian dari iman. Nah, ini yang kita kedepankan. Mudah-mudahan bisa menjadi, dan ini menjadi proyek percontohan juga untuk nasional, karena programnya Pak Wakil Presiden kan ada. Jadi sebelum Pak Wakil Presiden, Kabupaten Tangerang sudah ada. Kemarin alhamdulillah dari Komisi 8 sudah berkunjung dan mereka mendukung program sanitasi pondok pesantren ini, berbasis pondok pesantren ini menjadi program nasional nantinya. Pak Bupati, apakah menganggap ini setara dibandingkan trademark yang dilakukan oleh ayah dengan program sekarang?
saya tidak membandingkannya apakah setara atau tidak, tapi paling tidak motivasi itu membuat saya mencari inovasi dan terobosan-terobosan langsung yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Oke. Ya. Dan Kemaslahatannya, manfaatnya ya. Iya, kemaslahatan dan hal ini tentu saja akan berdampak sangat besar sekali. Kenapa? Karena yang kita renovasi dan yang kita rehab ini ada di tempat-tempat anak-anak kita dan generasi penerus kita menimba ilmu. Mudah-mudahan itu akan menjadi dan merubah mindset mereka, pola hidup, ya, dan gaya hidup untuk lebih bersih lagi, dan bisa menjaga kesehatan tubuhnya. Nah, itu yang kita harapkan dari mereka mendapatkan pendidikan secara tidak langsung di sekolah dengan sanitasi yang baik dan layak dan juga bersih, dan juga di pondok pesantren. Mudah-mudahan itu akan membawa pengalaman itu akan terbawa kepada kehidupan mereka sehari-hari di lingkungan rumah. Nah, inilah yang saya harapkan menjadi agen perubahan untuk anak-anak. Jadi nanti ke depan tidak ada lagi cerita orang, mohon maaf, yang buang air besar di sungai, di kali, di irigasi, atau di sawah. Pak Bupati melakukannya mendekati dengan generasi milenial ya, bahkan yang generation Z. Pak Bupati, akhir-akhir ini, seperti kasus di Makassar dan di Mabes Polri, diduga pelaku terorisme mulai masuk dari generasi milenial. Dengan mendekati sekolah, pondok pesantren tadi, apakah Pak Bupati juga mau mengajak supaya generasi milenial ini juga mulai menghindarkan terorisme? Sebetulnya begini, yang kita harapkan juga sanitasi pondok pesantren maupun sanitasi sekolah ini adalah pintu masuk pemerintah untuk hadir di pondok pesantren. Nah, ini tidak berhenti di pondok pesantren aja sebetulnya, Mas Domo. Program kita itu setelah pondok pesantren semua selesai, atau katakan menjelang hampir selesai 100% dari 880 sekian pondok pesantren, kami akan beralih kepada madrasah dan juga sekolah-sekolah agama lainnya. Jadi ini adalah bagian dari pintu masuk kita agar mereka bisa melihat bahwa pemerintah itu sebetulnya care buat semuanya. Nah, dari sana hubungan komunikasi, kemudian hubungan koordinasi kemungkinan bisa terjalin lebih akrab, lebih lancar ya. Dan kita bisa memberikan informasi ataupun pemahaman kepada lembaga-lembaga dan institusi pendidikan ini agar mereka juga bisa memahami situasi, kondisi, dan kebudayaan Indonesia. Jadi tidak lagi, nah hanya memang tantangan kita, dunia maya atau internet ini kan juga bisa perorangan individu, langsung masuk kepada bukan saja ruang-ruang keluarga, tapi ruang pribadi kita. Nah, ini yang nanti yang kita coba bagaimana bisa meminimalisir agar doktrin-doktrin dan juga masukan terhadap generasi milenial atau generasi muda kita ini bisa kita batasi. Baik Pak Bupati, mungkin di akhir perbincangan ini Pak Bupati masuk di periode kedua. Mungkin barangkali focusing pada visi misi yang sudah sedang berjalan, barangkali progresnya bisa disampaikan kepada masyarakat. Baik, walaupun kita ada program refocusing dan realokasi anggaran untuk penanganan COVID-19, tapi pemerintah daerah tetap terus berupaya memberikan pelayanan dan juga pembangunan kepada masyarakat Kabupaten Tangerang. Walaupun di tahun 2020 dan 2021 agak sedikit tertunda. Tapi insya Allah 15 program unggulan saya yang sudah ditetapkan di RPJMD Kabupaten Tangerang itu akan berjalan. Ya. Dan kita masih berupaya dan berharap 15 program unggulan ini bisa tercapai 100% semuanya. Tapi dengan keterbatasan dan situasi dan kondisi yang belum pasti, ada revisi RPJMD yang sudah kita lakukan. Jadi dari 15 program unggulan ini terpaksa ada beberapa yang kita revisi target-targetnya. Dan insya Allah semuanya pada saat ini posisi sudah ada yang sampai 65%, bahkan ada yang mencapai 75%. Tinggal nanti penuntasannya di tahun anggaran 2022 dan 2023. Doakan saja 15 program unggulan Kabupaten Tangerang bisa
selesai semuanya sebelum masa jabatan saya berakhir. Amin. Amin. Barangkali Pak Bupati ada closing statement atau sudah itu cukup? Baik, jadi buat masyarakat Kabupaten Tangerang, terutama pada pemirsa Warta Kota, saya Ahmed Zaki Iskandar, Bupati Tangerang, mengajak kepada seluruh masyarakat untuk mari sama-sama kita jalankan ibadah di bulan suci Ramadan dan juga pelaksanaan Idul Fitri nanti dengan menerapkan protokol kesehatan COVID-19 yang sangat ketat dan disiplin. Tetap memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan air yang mengalir, dan menjauhi kerumunan. Salam sehat, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Bupati, terima kasih pemirsa Warta Kota. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Selamat siang. Terima kasih. Jangan lupa subscribe ya.